Kalau yang kamu lihat sih, ada nggak sih hantu yang kamu tuh kayak dia masih ada makan, ada minum nggak ya? Udah hidupnya udah flat aja gitu. Itu kalau itu bukan hantu. Kalau hantu sih aku nggak pernah lihat mereka makan. Tapi kalau leluhur itu kan nggak bisa dikatakan hantu ya. Mereka masih bisa ngerokok. Yang sesembahan kita kasih yang suka kayak di... Bukan sesembahan, kayak emang dia bawa rokok gitu. Dari sananya gitu. Dia memang bawa rokok. Kalau sesembahan itu ya kalau leluhur mereka kan nggak minta sebenarnya. Kita aja yang pengen ngasih gitu. Tapi kalau dikasih pun dia nggak ngirup. Gimana itu rokok yang kita berikan itu nggak ke dunia dia. Dia cuma ngirup di situ aja. Selama menjadi Crystal Child ini Sya udah lama banget ya. Maksudnya kayak udah ya bukan hitungan 1-2 hari lah ya. Pernah nggak sih ngelihat di satu tempat yang auranya tuh nggak enak semua gitu, kayak sampai ke kamu tuh ya ampun ini kok kenapa sih lu kenapa gitu, kok kayak jahat-jahat semua gitu? Ada, tapi anehnya tuh ya di setiap tempat itu pasti seimbang. Mau nggak seimbang deh, mau itu lebih banyak yang buruk tapi pasti ada yang baik. Walaupun dia mungkin minoritas gitu, dia nggak terlalu kelihatan. Cuman kalau misalnya kita datang, aku nih penelusuran, tujuan aku penelusuran kan mau cari cerita, akan muncul kok yang baik itu, walaupun dia pasti tertekan sama yang lebih negatif-negatif. Cuman kalau tujuannya emang pengen di sini ada siapa ternyata dia yang jelek akan muncul, kayak nantangin gitu ya. Dia juga mereka pasti kayak nggak suka ya sih ditantangin gitu ya. Terus sejauh ini menurut kamu ya akun-akun yang ada terus kayak mengeksploitasi mereka dong pasti kayak ngapain sih nanya-nanya, gue udah meninggal juga lu mau tanya-tanya masa lalu gue itu gimana sih? Apalagi sampai ada yang akhirnya menunjukkan nih ya kan sering banget kan ketangkap kamera itu kenapa sih? Ada yang bilang sih itu mah setannya lagi sial, bener nggak? Iya nggak sih, dia kan pernah dengerin gitu. Kalau itu sih mereka mungkin ada yang nggak suka, tapi biasanya kalau memang si yang membuat kontennya tahu benar, pasti akan memilih yang mau cerita, karena kita juga nggak mau susah gitu kan. Kalau yang nggak mau cerita dipaksa, kita yang susah kan. Jadi pasti dicari yang memang mau yang pengen bercerita. Dan ceritanya itu biasanya kalau aku mencari yang ceritanya bisa orang tuh bisa belajar dari dia gitu. Jadi bukan cerita-cerita yang nggak penting gitu. Betul. Gitu. Iya, jadi ada pesannya ya. Nah kalau yang nampak-nampakin itu bukan setan sial sih, kadang-kadang dia emang pengen nunjukin aja. Emang gue ada nih itu, jadi lu jangan nantang-nantang gitu kali ya. Ya kadang-kadang soalnya suka kita tuh nyari-nyari penyakit ya sih, jadi kayak yang sok jagoan gitu ya. Kalau mereka sendiri sih, kalau kita nih kan ngobrol gitu ya, terus ketemu ini, mereka gimana sih? Ada nggak sih emang kayak kehidupan manusia tapi pindah akhirnya ke alam gaib kayak biasa kamu lihatnya, oh ini sebenarnya setan semua tapi di pasar gitu, jadi kayak ngobrol biasa atau gimana? Enggak. Mereka nggak ngobrol, tapi itu kalau kita kan sering denger itu hantu-hantu Belandanya masih suka jalan-jalan kayak di kantor. Itu sebenarnya bukan kejadian saat itu, dia tuh kayak looping gitu loh, kejadian masa lalu ketika dia meninggal, memorinya masih ada. Kita lihat dia jalan-jalan, ngobrol. Jadi itu bukan hantu, itu sebenarnya memori yang kita lihat. Ngerti nggak? Jadi kita ngobrol nih. Nanti ketika kita meninggal ada orang yang ngeliat Tasya sama Kak Putri lagi ngobrol. Itu bukan hantunya kita, itu memori kita yang lagi ngobrol. Tapi dilihat orang gitu? Iya, dilihat orang. Kalau orang yang bisa balik tuh retrokognisi namanya. Iya, itu kan salah satu ya kebiasaan kamu ya. Makanya kamu bisa melihat ini dengan ini aja. Ini dibuatnya tadi begini gitu. Terus kalau kayak di gunung-gunung ada pasar setan, itu mereka kan sebenarnya ngomong sendiri. Jadi kayak, nih aku jualan ini akan terus kayak gitu suaranya. Iya kan banyak tuh ya yang salah satu desa kan kalau misalnya kita mau ke sana yang waktu itu viral juga, desa itu kondangan mulu ya kan katanya. Jadi pesta mulu. Itu luas banget ya. Gede, dunia spiritual supranatural tuh terlalu besar buat diceritakan. Tapi kamu udah bisa menerima itu. Kalau aku sih jadi kamu awal-awal pasti iya bener sih, stres ngeri. Pasti. Nisha ini sebenarnya sih kayaknya pesannya buat aku ya. Kalau misalnya aku mau kemana-mana, gimana sih caranya supaya ada makhluk-makhluk itu nggak jahil sama kita? Kayak kita tuh nggak bisa ngelihat, tapi aku sering banget denger itu tuh dia tadi ditabok gitu misalnya, itu gue bengkak tuh, ya tuh dipegang gitu, ngapain dia megang gue gitu, gue aja nggak ngelihat kan, ibaratnya berarti kita diganggu kan? Itu gimana sih? Ada nggak sih pesan dari kamu gitu supaya makhluk-makhluk itu sama kita juga merasa segan gitu, nggak mau saling mengganggu gitu? Iya.
sebenarnya sih utamanya jangan takut. Cuman kan susah ya kalau kita datang ke tempat serem pasti akan ada rasa takut. Nah kalau udah takut gitu jangan malah nantang. Jadi ya ngomong aja dalam hati, aku datang ya ke sini gini. Kadang-kadang manusia itu kan ngerasa kita paling tinggi. Jadi hantu tuh nggak boleh giniin kita. Padahal sebenarnya aku datang ke suatu hotel itu hantu udah lebih lama dari kita di situ. Dia udah rumahnya ibaratnya. Jadi ya mau kemanapun kita tuh permisi gitu, jangan sampai nggak permisi. Permisi bukan berarti kita lebih rendah dari si hantunya, cuman ya hormat aja. Saling menghargai gitu ya keberadaan satu sama lain. Terus kalau misalnya pun kita nggak takut, jangan berarti dalam hati nantang. Itu udah pasti dijailin. Emang kalau kita biasa aja datang cuma misi, nggak usah ngomong aneh-aneh deh, cuma permisi aja. Atau nggak assalamualaikum kayak apa kayak nggak akan ganggu. Ya. Tapi dia kalau misalnya ngelihat nggak sih dia kalau misalnya ngeliat ini orang takut banget gua gangguin, ada nggak sih yang begitu? Ada. Semakin kita takut, mereka kan tahu tuh karena energi, mereka kan lihat energi akan didatengin. Tapi kalau misalnya digangguin nih sekali, ngerasa kayaknya gue diliatin deh, udah ngomong aja dalam hati. Udah aku tahu kok kamu di sini, tapi jangan gangguin ya, gitu aja. Bisa nggak ya gue kayak gitu? Kayak tetap takut deh. Iya, ngomong sambil takut juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya asal jangan kayak sosokan jagoan gitu ya. Bener nggak sih Sya, mitosnya atau seringnya kan kita jangan ke situ tuh tempat sepi, itu pasti ada setannya gitu. Padahal mah enggak ya, semua tempat ada ya? Enggak juga sih. Kalau apalagi kalau di luar ya, kalau di rumah setiap rumah pasti ada. Tapi bukan berarti itu buruk. Tapi kalau di luar belum tentu ada, itu karena mungkin sepi gelap gitu. Ya itu kan tempat-tempat yang hantu suka. Kalau sepi gelap lembab gitu. Jadi orang pasti berpikir di situ ada setan gitu. Oh di sini sih ada deket-deket sini aja nih, mungkin di belakang itu Mas Kreatif atau di belakang aku ada sih. Di sini sih nggak ada, tapi tadi pas aku ke toilet, iya, sudah jadi ya ada ya. Ada. Tapi nggak mengganggu ya? Enggak ganggu. Nggak ganggu. Tapi dia suka bersenandung tuh, kalau suka denger. Oke. Sukanya nyanyi. Aduh, ntar ke toilet minta temenin kali ya. Sebenarnya nggak sih kalau misalnya ada hantu yang sengaja atau tidak sengaja menampakkan diri, energinya dia kan punya energi ya Shan? Itu yang keambil. Maksudnya gimana? Berkurang gitu loh. Jadi energinya dia sebagai nih gue hantu tapi nggak sengaja nih menampakkan diri ke kita nih manusia, energinya dia berkurang atau enggak sama-sama aja biasa aja. Bisa jadi berkurang, tapi jarang banget hantu yang pengen banget nunjukin. Jadi biasanya dia terlihat itu karena emang energi dia gede. Gitu. Jadi bukan karena kenapa-napa. Oh karena emang energinya besar aja makanya terlihat. Nah teman-teman di Diary di rumah ya, aku tuh penasaran banget deh, mumpung Tasya ada di sini, kita ajak muter-muter yuk. Suasana kantor aku nih kan biasanya hari-hari kita di sini ya nih, siapa tahu oh ini ada di sini nah kan, biar nggak penasaran. Mau nggak sih Sya? Iya boleh. Sambil jalan-jalan nih. Come on, Aisyah. Kita muter ya. Ini kantor di Antv. Di sini aman. Aman sih. Aman sih. Sana ya, kayaknya mata kamu ke sana. Iya. Ada apa sih? Ada kunti. Oh, Mbak. Tapi nggak bisa masuk kan? Iya nggak usah. Nggak ganggu ya, diem aja. Nggak ganggu. Di sini kayak kebanyakan nggak ada yang ganggu. Emang di rumah emang di sini? Dia suka aja di sini. Jadi tenang-tenang aja. Ini tadi dari dalam sih bukan ini. Permisi. Di sini Sya, gimana? Di situ. Kayak ini kayak lebih gitu ya. Maaf permisi. Di sini. Di mana? Tuh. Itu apaan di situ? Sama kunti, banyak-banyak cewek di sini. Oh gitu, tapi nggak ada yang ganggu? Enggak. Kasihan deh. Ada langsung ya, aduh apaan nih? Langsung ini di sini ada ini katanya, di sini ada ini. Boleh nggak sih Sya ceritain dia lagi ngapain? Tenang. Kasihan. Kasihan, tapi nggak ganggu kan? Enggak ganggu. Kenapa sih dia ada di sini? Emang suka aja, suka. Oh iya. Ya bentuknya kuntilanak biasa perempuan. Oke. Tapi nggak jelek, jadi cantik. Nggak cantik juga. Maksudnya nggak serem gitu. Ya udah kayak kita tapi pucat. Oke. Dia duduk aja gitu ya? Berdiri. Oh dia berdiri. Di letaknya sebelah. Ini yang tas nih, di atasnya. Oh iya. Ngeri juga ya. Pindahin dulu kali itu. Oh iya tapi dia nggak ganggu ya? Enggak kok. Rata-rata ini nggak ada yang ganggu. Tahu.
Terganggu gak dia? Enggak. Cuma dia kejutek, diem gitu. Oh emang Diem. Ada nggak sih suka kayak dikorek-korek. udah mendingan lu jangan melakukan ini supaya dia nggak ngerasa terganggu, takutnya kan ngerti nggak sih ada kesalahan kelakuan kita nih yang kita nggak sengaja terus bikin dia risih. Kan ada kan ya di makhluk astral tuh yang kayak gue nggak suka kotor, lu jangan kotor dong gitu, atau Ada, cuma kalau yang di sini enggak, dia emang suka diem aja. Nggak, lagian di sini kan juga nggak terlalu berisik. Oke, Kalau ini agak-agak galak. Jadi bukan galak, jutek ya? Dia kayak nggak mau aja deket orang gitu. Oh makanya dia menyendiri dari situ ya. Kalau yang di sini ada nggak? Nggak, kalau di luar nggak ada. Ada. Oke, aman ya. Aman. Berarti tidak mengganggu, dan karena di sini juga tidak mengganggu ya. Nggak. Ngintip sih di situ sih. Nggak ada kali ya. Enggak. Adanya di sana. Aku penasaran di sana, boleh nggak langsung ke Karena kamu sana? udah kenalan duluan ya tadi ya. Ke sini ya, bener ya? Iya di sini. Kalau ini nih Sya, nih sebelah kanan ada nggak? Ini tempat sholat sih sebenarnya. Tapi kan ada juga. Oh, lagi ada yang sholat. Nih, Dear, jadi sebelum tadi kita ngider tuh Tasya udah duluan ke toilet dan dia tuh sudah berkenalan. Ngeri banget nggak tuh ya, punya kenalan baru ya kan? Nah sekarang kita mau ngobrol lagi karena Tasya masih penasaran ya. Iya. Oke. Ngobrol. Yuk kita lihat. Yes. Oke. Sebentar ya, aku cek dulu karena ini toilet wanita ya, Dear. Bentar. Permisi, nggak ada. Masih ada sih dia di sini. Masih di sini nih. Oh, dia di sini. Emang tempatnya Sya? Emang tempatnya ini di sini. Kok nggak mau deket sini ya? Sama, tolongin gue. Oke. Di sini. Terus suka gelantungannya di sini. Gantungannya. Dia suka bersenandung ya Sya? Emang dia penyanyi dulunya? Enggak. Coba Enggak, emang biasanya kalau hantu-hantu yang sedih itu suka nyanyi. Oh dia sedih Sya? Dia sedih. Dengar gak? Enggak, enggak. Iya, ada dikit-dikit suaranya. Dia Coba dia. Kenapa sih dia sedihnya? Dia jadi dulu aku nggak tahu ya, gini, kalau kita ngobrol sama hantu nggak boleh percaya 100% karena kadang-kadang mereka Bohong. iya bohong. Katanya sih dulu ini kebon. Ini kebon. Dia korban begal. Kayak semacam begal, nggak tahu ya itu zaman kapan ini hidupnya. Jadi dirampok gitu, tapi dibunuh tanpa nggak ada diperkosa, cuman langsung dibunuh. Dibunuhnya itu dengan dikekep pakai tasnya sendiri, kekep nggak habis napas, jadi hantu. Tapi bentuknya dia masih cantik atau udah kayak Enggak, jadi kayak ini gimana ya, kayak bukan bengkak sih. Iya lebam, tapi membuat mukanya agak gitu, kayak ke bawah gitu, rusak gitu. Oh itu karena kesedihannya dia itu akhirnya dia suka bersenandung gitu kayak. Iya dia bersenandung sebenarnya. Ini kan udah berapa tahun nih? Ini udah lama banget nih perempuan ini. Cuman dia udah menerima, ya udah emang gue udah meninggal. Tapi itu jadi mungkin dulu pernah ada orang yang nyanyi gitu ya, lagi ngapain nyanyi, dia seneng. Jadi lagunya sama itu tuh terus. Gue merinding banget nih. Cuman kerjanya cuman gitu ya. Gitu senandungnya gitu. Dia nggak pindah-pindah, nggak sana sama di sini. Oh dia suka gelantungan di sini. Serem banget. Terus kenapa sih akhirnya kalau misalnya dia udah bisa menerima keadaan karena dia kematiannya udah ikhlas, kenapa dia belum naik? Mungkin jadi dia mungkin ikhlasnya karena meninggalnya, tapi dia belum ikhlas dengan sakit hati sama orangnya. Tapi kalau kayak gini yang gini-gini sebenarnya bisa diajak ngomongnya tuh udahlah jangan kayak gitu. Jadi kasih pengertian supaya dia terima biar bisa diantar ke atas. Mau coba? Gitu. Enggak, karena memang ya udah agak susah ini karena udah lama, udah agak tua dan takutnya lo ngapain ngasih tau gue kayak gitu. sakit hati yang udah ketumpuk lama dan nggak bisa sekali ngomong itu. Oke, jadi biarin aja ya.
Berarti mengganggunya dia tuh cuma di batas orang pasti kalau kesini dengar ada senandung. Dia nggak ganggu, dia nggak nggak ganggu kok. ganggu. Emang dia kesenangannya gitu. Cuman kalau orang yang peka bisa mendengar dan biasanya kan orang kayak gitu merasa terganggu kan. Jadi sebenarnya niatnya dia nggak ganggu, dia masuk aja di sini. Sekarang bisa ngeliat supaya Putri bisa ngeliat bisa nggak? Maksudnya? Wah, apain lo ya? Enggak, gue nggak usah enggak. Gue disuruh ngeliat dibuka. Oh, enggak. Kita keluar dulu ya. Yuk. Kalau mau ngerasain bisa tapi. Gitu kan? Enggak, rasanya apaan sih? Nggak apa-apa. Tangan doang. Enggak, nanti aku bersihin lagi. Enggak akan ke bawah. Enggak kepegang. Kali membel-membel. Kepegangnya rasanya apa di aku? Tergantung kakak. Ya, Saya nggak mau. Enggak, bukan rasa, bukan kayak megang orang, cuman panas nih. Oh iya. Gitu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Setrum ke itu Udah. udah Iya, pasti. itu dir kayak ada apa tuh nyetrum gitu di tangan aku. Oh gitu ya. Itu kakak megang rambutnya. Kaget banget ya. Pantesan kayak kena sapu hijau gitu. Kayak apa sih kayak ketusuk-tusuk gitu sih. Rambutnya gimana sih? Kamu bisa Jadi dia kan di menjelaskan? atas ya. Mau dipegang tuh turun. Tadi Tasya minta izin dulu kan? Iya. Dia nggak ikut aku kan? Enggak. Tapi yang tadi megang gue nih enggak kan? Enggak. Oh enggak, dikasih tau dulu nih sosoknya kayak apa bentuknya? Bentuknya itu ini nggak bisa dibilang kuntilanak sebenarnya karena dia perempuan normal, jadi masih pakai baju, pakai bajunya dia mungkin waktu meninggal kayak gitu. Di sininya ada luka darah gitu, tapi bukan bolong, jadi ya darah aja gitu di sini. Terus di sininya pada lebam-lebam leher-leher, rambutnya berantakan tapi nggak panjang, jadi segini kali, segini doang. Oke. Dan rambutnya emang berantakan banget. Tusuk Cuman gitu ya? Matanya juga lebam, terus ininya kan tadi agak turun tapi bengkak gitu. Sama ininya bukan sobek kali apa kali ada merah gitu di sini. Kalau bangga gitu kali ya, karena ditekap kan Bisa dia. jadi. Ya ampun. Ya ampun, udah yuk kita nggak usah ganggu, karena dia juga tidak mengganggu kan. Yang Enggak, penting kita ganggu. Makasih ya. terima kasih. Nah kita lanjut lagi ya Dir ya. Sekarang mau ke ruangan yang lain. Sini aja kali ya. Ini tuh sebenarnya juga dipakai tuh masih. Boleh masuk nggak sini? Enggak, tapi nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bersih ya? Sana-sana juga nggak ada bersih. Oke, berarti Di sini adanya tadi. Oh ini. Ini tadinya ruangan ini tadinya apa ya? Boleh. Masuk Sya. Permisi. Ini kenapa harus ada 2 kursi di situ ya? Mana? Oh iya ya. Emang ada ya akhirnya yang menduduki? Ada di sini. Oh, Nih, cowok tapi. cowok. Oke, dari tadi kan Tasya bilangnya Dir sebenarnya di sini mayoritasnya adalah perempuan yang walaupun tidak mengganggu. Kalau ini cowok. Cowok bentuknya seperti apa Sya? Tunggu, ini orang Indonesia apa bukan ya? Ngobrol dulu deh Sya. Jangan suruh Tinggi, jadi badannya tinggi. Kayak bentuknya tuh kayak orang Jepang gitu. Masih Tapi dia kan tinggi. Indonesia. Aku nggak tahu, dia nggak ngomong sih. Nggak mau ngomong ya? Kayak nggak bisa ngomong, kayak patung gitu, diem aja. Oke, dia kenapa sih meninggalnya? Nggak tahu, nggak bisa diajak ngomong. Jadi dia diem aja, tapi Iya. nggak luka-luka ya Sya? Nggak, normal aja. Oke, berarti di sini ada, cuman ya sama nggak mengganggu, dia cuma duduk aja ya saya. Cuma duduk aja. Dia mau ngomong ya? Udah, yuk kita pindah lagi. Emang ada ya Sya yang emang dia nggak mau ngobrol gitu ya Sya? Diem aja gitu. Ada, karena nggak biasa bersentuhan sama orang. Tapi dia marah nggak sih kita begini tiba-tiba rame? Enggak. Mau langsung balik ke sana? Ini di sini ada Sya nih, kaget tuh masih dia Enggak. kaget. Masuk, boleh masuk. Semuanya gini. Yang buka. Di sini Oh, itu ada. Baru lihat aku.
Kok tahu? Gak itu lo suka gelap-gelap gitu sih, kata gue. Tiba-tiba Di sini. Posisinya lagi jongkok. nggak ngerangkak. Kok nggak serem dia bisa jalan? Bisa main, nggak tahu ngapain. Lagi mainan. Cewek apa cowok sih? Cowok. 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 Oke. Ngangkak. Perkiraan umurnya? Ini kayaknya 5-6 tahun. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia laki-laki. Oh, kasihan. Kenapa meninggalnya nih? Mau nggak sih diajak ngobrol? Mau? Oh iya. Boleh sih diajak ngobrol. Kasihan banget sih kalau kasihan. Dia malah senangnya liatin Kak Putri. Emang kenapa? Lucu, maksudnya ya anak-anak gitu. Kalau Anton tuh kayak anak-anak, dia seneng gitu kalau ada yang kayak anak-anak juga gitu. Kenapa? Sukanya lari-larian, main petak umpet gitu. Di sini ya. Makanya kalau tiba-tiba ada suara lari atau apa itu dia ya. Dia sendirian, nggak ada temennya. Nggak ada, sendiri dia. Karena kenapa katanya meninggalnya? Nggak tahu, nggak inget. Nggak ingat. Nggak Oh, tahu gitu. bentuknya kayak gimana? Serem nggak? Nggak, anak kecil biasa. Oh, kecelakaan kali ini ya. Kakinya nggak bisa jalan ternyata. Jadi ngerangkaknya kakinya ini bengkok gini nih. Kayak orang kaki Iya. gitu. Kayak X gitu ya. Kakinya gitu. Udah lama ya dia di sini ya? Udah lama. Tadinya nggak di sini. Maksudnya nggak di ruangan ini. Tadinya dia pindah aja dari pindah-pindah. Cuman akhirnya di sini. Stopnya di sini. Ada soalnya di kamar mandi ada tante. Oh, yang tadi itu ya. Oke. Tapi mukanya cakep ya, nggak ada luka, nggak ada. Enggak, normal kok. Kayak manusia tapi pucat gitu aja. Ya berarti sebenarnya ya kalau misalnya kita nih kan nggak tahu ya ada siapa di sini, belum tentu semua tujuannya jahat ya. Enggak. Anak kecil kan ya, notabene anak kecil ya dia lari-lari, cuman kan aduh apaan tuh, bunyi apaan tuh, kita udah parno dulu. Iya. Karena kita juga kayaknya iba banget gitu kalau hantu sendirian anak kecil gitu. Kenapa Iya. sih dia ngeluh ke atas? Dia nggak tahu caranya. Terus gimana sih kalau nggak tahu? Dikasih tahu. Mau kasih tahu nggak? Nanti aja. Nanti aja ya. Oh kasihan banget soalnya Iya. ya kan. Siapa tahu ibunya lagi nungguin atau. Oke, mau satu tempat lagi? Apa udah nggak ada sih? Udah sekeliling sini tuh di balik-balik bangku yang hitam itu. Coba lihat dulu ya. Di Iya. situ. Ya ini mau ngeliat bangku yang di balik bangku hitam itu tuh. Itu yang bertiga-tiga itu. Itu tadi kan ada ya situ ya, tapi cewek itu dulu. Nah, ada di sini. Bersih ya? Bersih. Ya, Dir, tuh kan, aku tuh sebenarnya takut banget, tapi hari ini kayak lebih dibukakan gitu loh, karena kan aku ngobrol sama Tasya, akhirnya terbuka juga pikiran aku tentang oh dunia supranatural ya. Itu besar banget gitu, dan reasonnya mereka akhirnya menjadi hantu itu banyak. Gitu, dan nggak semuanya mengganggu dan nggak semuanya jahat gitu kan. Betul. Walaupun sih aku ngeri ya, tadi kan aku megang tuh, berasa Dir bener, aku nggak bohong, jadi kayak cekit gitu, ternyata rambut dong, gimana gua nggak teriak ya kan. Terima kasih banyak Tasya udah mau main ke sini. Mudah-mudahan bisa main lagi nanti kapan-kapan. Atau kita keluar ya kemana gitu ya kan, lebih seru lagi. Berani nggak tapi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau segini banyak berani. Karena kan kalau di sini doang sempit ya saya. Iya. Dan alhamdulillahnya di sini baik-baik aja ya kan. Dia terima kasih banyak untuk kalian yang nggak bosan-bosan nungguin aku nih. Besok ada berita tentang siapa lagi sih. Hari ini kedatangan Tasya yang cantik banget, anak indigo, Crystal Child. Nah, kalian udah tahu lagi dong arti dari Crystal Child itu sendiri. Besok Putri Dika pasti akan balik lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Jangan lupa like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!